Oke, bertemu kembali di podcast seri pembelajaran. Kali ini kita membahas tentang konsep multimedia, tetapi lebih ke aplikasi. Saya mengundang salah satu pengajar di Prodi Multimedia, Pak Fadli. Silakan perkenalkan diri, Pak. Halo, selamat sore. Pagi, siang, malam. Boleh. Kapan gitu lah gitu ya. Oke, terima kasih Oke. Pak udah ngundang saya gitu ya. Iya, oke. Pak Fadli ini aktif di Politeknik Negeri Batam kurang lebih 2 tahun ya, Pak ya. Sudah dan juga riset di kampus sebelumnya juga tentang multimedia. Multimedia. Lebih aktif di bidang fotografi dan risetnya juga banyak untuk konten-konten multimedia seperti itu. Sekarang saya juga melihat beberapa portofolio beliau dan beliau ini bocoran ini banyak memenangkan event-event perlombaan untuk bidang fotografi dan boleh kunjungi Instagram ataupun kalau ada YouTube ya Pak ya boleh kunjungi YouTube-nya beliau. Masih sepi Masih sih. sepi, iya. Ntar mungkin diramai lagi. Ayo Pak kita ramaikan. Oke, kita Boleh. santai saja tentang bahasan tentang konsep multimedia. Nah, Oke. materi konsep multimedia ini merupakan mata kuliah yang ada pada mahasiswa semester 1 untuk prodi multimedia dan jaringan ya Pak ya. Nah, pandangan Bapak sendiri tentang multimedia itu apa? Multimedia ya. Jadi kalau pendapat saya sih multimedia saat ini orang lebih fokusnya ke konten video gitu ya. Video lalu mungkin beberapa yang ke animasi gitu ya. Sedangkan sebenarnya kalau namanya multimedia itu kita memanfaatkan banyak source, tidak hanya gambar, visual, tetapi ada yang sering dilupakan, apa itu? Audionya, iya benar. Nah, contohnya ini kayak kita pakai sekarang Iya, pakai mikrofon itu dan menggunakan ini ya alat bantu itu kan semuanya itu untuk ini ya mendengar dengan lebih baik. Gitu Benar, ya. Nah, benar. jadi banyak sih yang melupakan itu gitu. Tapi syukurlah di Indonesia kemarin di Poltek juga ini ya di Prodi AN kemarin sempat ngundang ya beberapa praktisi di bidang audio gitu. Nah, itu yang di multimedia kalau kritik saya sih ya kita bisa ini ya menjamah itu peluang-peluang itu. Benar. Karena kalau kita lihat di Instagram gitu ya atau di YouTube itu orang pada ini ya berlomba-lomba kreativitas atau TikTok malahan ya. Nah, itu kan salah satu produk dari multimedia sebenarnya. Benar. Nah, kalau pandangan saya sih seperti itu. Jadi di bidang audio itu masih bisa di ini ya Dieksplorasi, kita bisa eksplorasi lagi ya. Benar. Karena memang banyak ya orang lebih ke visual, sementara manusia itu juga mereka membutuhkan yang namanya pendengaran untuk memperkuat sesuatu. Oke. Nah, apalagi pandemi ya Pak ya. Wah, jelas. Jelas sekali. Kita dipaksa untuk seperti ini buat konten dan sebagainya untuk pembelajaran. Jadi memang paling laris lah sebenarnya untuk saat sekarang ini. Saya kemarin juga pernah ada waktu itu pelatihan bersama dengan yang Bapak undang kemarin, siapa namanya? Mas Bintang ya? Bukan, yang itu, yang 2 minggu lalu kita di Hotel Haris. Oh iya. Laptek. Laptek kebanjiran orderan untuk multimedia kan? Iya, benar. Kebanjiran untuk multimedia karena memang butuh gitu dari konten multimedia gitu. Nah, makanya juga namanya saja sudah multimedia, berarti beruntunglah mereka yang berada di prodi multimedia. Artinya ini adalah prodi yang versatile, artinya mau masuk kemanapun jadi lebih enak ya kan ya. Oke, kalau dilihat multimedia, kita anggap saja dulu salah satu medianya dulu fotografi ya Pak ya. Bisa. Nah, image sendiri sebenarnya perkembangannya seperti apa? Image ya? Image dan fotografi sendiri ini perkembangannya bagaimana sekarang? Kalau fotografi sih sekarang itu perkembangannya lagi-lagi ke pandemi. Iya, Kita narik ke kondisi sekarang. Iya. Kalau pandemi ini sekarang pekerjaan fotografer itu terbatas. Iya, jadi benar. contohnya kayak fotografer wedding karena apa? Event terbatas. Lalu harus lebih kreatif ya. Salah satu caranya sih kalau saya lihat itu menggunakan ini ya fasilitas menggunakan beberapa website yang menjual stok. Oke. Ya, namanya microstock. Jadi kalau Bapak tahu lah seperti Shutterstock gitu ya, Adobe Stock dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya peluang di tidak hanya di fotografi sebenarnya Pak. Jadi yang dijual di sana itu ada banyak sekali konten. Ya contoh apa? Musik tadi ya. Jadi kalau Bapak senang gitaran gitu ya. Itu bisa direkam dan itu dijual.
dan itu dibeli orang, dan itu bukan rupiah ya. Dolar ya Pak ya, Dolar. dolar Amerika ya. Ya, kalau saya sendiri sih saya termasuk pelaku ya. Pelaku yang menjual itu. Jadi kalau istilah ininya kerennya itu adalah kontributor. Oke. Kontributor. Nah, itu yang membuat konten lalu menjualnya ke orang lain, dan itu ya macam-macam untuk digunakan. Bisa kalau saya pribadi, foto saya itu banyak dipakai di situs web kayak Detik Travel, itu pernah, seperti contohnya foto saya di Taman Sari Yogyakarta ya. Lalu yang paling laris sih foto saya itu di Riau ya, Pacu Jalur. Saya punya foto itu dan ya sampai sekarang masih aktif terjual gitu ya. Saya nggak tahu sampai umur saya berapa puluh tahun itu tetap akan terjual terus. Ya, nice. Gitu. Tapi itu biasanya kalau misalnya kita menjual produk ya, jadi kontributor di website dan sebagainya, itu pembayarannya, license-nya itu milik si pembeli full atau ada term and condition yang lain, Pak? Ada term and condition sih. Jadi untuk ini ya pendapatan juga gitu ya. Itu kita bagi hasil ini ya Pak sistemnya. Jadi tergantung dari tempat kita menjualnya. Jadi contoh kayak Shutterstock ya. Shutterstock itu kita ada bagi hasilnya. Jadi semakin laku kita atau semakin sering kita menjual konten, nah itu mereka akan memberikan award, itu akan jadi lebih banyak bagi hasilnya. Oh, nice. Gitu. Presentasinya akan lebih tinggi ya berarti. Benar. Jadi kalau awal-awal mungkin ya karena kita masih awal ya, masih sedikit menjual konten di situ ya, mungkin lebih kecil pendapatannya. Tapi semakin berjalannya waktu itu akan semakin meningkat. Sedangkan kalau untuk pengguna konten kita, nah itu mereka memang punya batasan-batasan. Jadi contoh kayak Shutterstock ya, contohnya kayak di website gitu. Mereka walaupun menggunakan foto saya, tetapi mereka tetap menyertakan siapa fotografernya. Contoh misalnya penciptanya berarti ya. Benar, siapa yang menciptakan itu. Jadi contoh seperti saya punya foto yang itu tadi ya, Taman Sari Yogyakarta. Mereka punya konten berita, lalu menggunakan ilustrasi foto saya, dan itu mereka buat keterangan ya, caption di bawah foto, lalu dalam kurung Shutterstock _Fadli Suwandi. Nice. Nah itu kalau ini kan Bapak iseng ya, sebenarnya ini nggak terlalu diseriusin. Iya benar. Maksudnya ketika dapat bidikan yang pas lalu diambil. Nah ini kalau kita hitung nih, ambil misalnya dalam waktu 1 tahun, itu rata-rata dapetin berapa sih Pak? Kalau itu sih balik ke ini sih Pak, balik ke pribadi masing-masing gitu ya. Jadi seberapa keras dia menjual portofolionya ya. Jadi kalau saya pribadi sih, karena memang kegiatan saya kan ya Bapak kita banyak ini ya, banyak pekerjaan di kampus ya, selain ngajar dan meneliti dan mengabdi. Jadi saya nggak terlalu fokus ke situ gitu. Kalau saya sih sejauh ini sekitar berapa dolar ya? Sekitar hampir 60-70 dolar sih. Lumayan juga ya Pak ya? Ya lumayan sih buat ini ya. buat senang-senang boleh lah gitu. Tapi itu ada juga yang memanfaatkan itu sebagai ini pekerjaan tetap. Nah ini rekan sesama fotografer yang Bapak kenal, itu yang dia seriusin itu, dia rata-rata setahun dapetin berapa sih Pak? Nah kalau itu sih saya nggak ada ngulik. Kira-kira aja. Ya. Kalau setahu saya sih ada yang memang gajiannya itu bisa nyampe ke 2 digit, ada. Tetapi setahun, sebulan, setahun bisa. Setahun. Iya. Dan itu memang apa ya? Dia kan pencairannya itu minimal per 35 dolar gitu Pak. Oh nice. Ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Tapi ya tergantung kita lagi. Kita mau cairin apa enggak. Contoh kalau misalnya saya punya 100 dolar nih, ya udah saya biarin aja gitu ya, nggak apa-apa juga. Berarti intinya bahwa dengan adanya internet base semua bisa lagi ya kembali normal ya Pak ya. Jadi itu gambaran sedikit bahwa yang namanya multimedia itu cuman tidak hanya satu ya, berarti banyak yang bisa kita combine. Artinya dengan adanya still image tadi atau dunia fotografi dan juga ada internet base, kita gabungkan, itu sudah masuk juga multimedia karena dia sudah mempergunakan media yang lebih dari satu. Jadi itu sedikit gambaran tentang multimedia. Nah, dalam dunia fotografi ataupun multimedia yang Bapak ketahui, kira-kira elemen apa sih Pak yang paling penting nih, yang menurut Bapak ini yang perlu kita asah dulu nih, yang perlu kita ketahui dulu apa gitu? Ya, kalau menurut saya sih apa yang perlu kita asah itu ya skill kita gitu ya sebagai creator gitu. Jadi contohnya kalau di fotografi ya itu harus ini ya, memperdalam ilmu dari fotografi itu gitu ya. Tidak hanya di fotografi, di videografi juga bisa gitu Pak ya.
Saya lupa notice nih tadi. Sebenarnya di Shutterstock itu contohnya ya, itu video tuh 5 kali berapa kali lipat ya? 50 kali lipat lebih mahal. Dibandingkan dengan durasi minimal Foto. Kalau durasi ya kita bebas minimal 10 detik kalau nggak salah. 10 detik. Ya, dan saya itu sebenarnya mau ini ya, mau ke arah situ gitu. Jadi kalau di video itu ya, konten video itu lebih mahal gitu ya. Cuannya itu lebih banyak gitu dibandingkan foto. Ya, tapi memang sih setiap orang itu punya kebutuhannya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itu kalau balik lagi kalau tadi apa yang kita butuhkan yaitu kita harus banyak ini ya. Kalau di foto ya berarti kita harus banyak motret gitu ya. Kalau di video ya berarti kita harus aktif untuk terus ini ya mengasah kemampuan kita di bidang videografi gitu ya. Entah itu lagi traveling gitu ya bawa kamera lalu kita bisa memanfaatkan itu untuk membuat konten, ya membuat footage dan lain sebagainya. Karena itu kadang-kadang sesuatu yang kita anggap itu nggak penting, itu bagi orang lain itu penting. Iya benar ya. Ya karena apa? Karena seperti foto ini ya, kayak contohnya kayak pacu jalur tadi ya. Kalau kita yang tinggal di Riau misalnya gitu ya, itu adalah foto yang biasa. Tapi orang Amerika itu mau foto yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka nggak pernah lihat itu, gitu. Dan itu yang beli foto saya bukan orang Indonesia aja, seluruh dunia gitu melihat foto itu. Wah keren. Nah ini sudah selesai untuk part 1-nya. Kita lanjut lagi setelah ini part 2. Jangan lupa untuk menyaksikannya.